Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik, terutama belajar, karena meskipun kalian berada di rumah, kalian masih punya kewajiban untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran kita sudah sampai pada bab 6. Coba kalian amati gambar-gambar berikut. Yang pertama, belalang dan semut. Kemudian yang kedua adalah kancil dan buaya. Dan yang ketiga adalah persahabatan kerbau dan burung jalak. Nah, dari ketiga gambar tersebut, apakah kalian bisa menebak materi apa yang akan kita bahas pada bab 6 ini? Jadi, pada bab 6 ini kita akan mempelajari tentang fabel. Apa sih fabel itu? Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin, yakni fabulat. Sedangkan pengertian dari fabel itu sendiri adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel juga dikenal sebagai cerita moral, sebab mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Adapun ciri-ciri fabel, yang pertama adalah bersifat fiksi. Masih ingat apa itu fiksi? Fiksi adalah cerita yang berasal dari imajinasi, dengan kata lain bukan berdasarkan kenyataan. Yang kita temui pada dunia nyata, binatang atau hewan tidak dapat berbicara seperti manusia. Jadi cerita ini hanya bersifat imajinasi atau khayalan. Ciri yang kedua adalah bahwa fabel mengambil tokoh para binatang yang dapat berbicara seperti manusia. Biasanya binatang yang dijadikan sebagai tokoh dalam fabel adalah hewan jinak dan hewan liar. Selanjutnya adalah watak tokoh para binatang seperti watak manusia. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Contoh, kancil yang cerdik dan buaya yang bodoh. Kedua hewan tersebut mempunyai watak dan sifat seperti manusia, mana sifat cerdik dan bodoh biasanya dimiliki oleh manusia. Selanjutnya adalah tokoh para binatang berbicara seperti manusia. Coba kalian lihat pada gambar ini. Di situ terdapat percakapan antara tikus dan juga kancil, yang mana mereka berbicara dan berdialog seperti manusia. Ciri selanjutnya adalah rangkaian peristiwa yang menunjukkan sebab akibat yang urut. Biasanya alur pada fabel menggunakan alur maju, yakni dari awal bergerak maju hingga terjadi akibat dari peristiwa sebelumnya. Ciri selanjutnya adalah fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, atau alam bebas yang tidak dapat diubah menjadi latar rumah atau sekolah, karena fabel bertema kehidupan binatang. Ciri-ciri yang terakhir adalah ciri bahasa yang digunakan pada fabel, yaitu kalimat naratif, kalimat langsung, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Anak-anak, agar kalian bisa lebih tahu seperti apa sih cerita fabel itu, kalian bisa membacanya di buku paket bahasa Indonesia kalian halaman 195 sampai 198. Baik anak-anak, sampai sini dulu ya pembahasan kita tentang fabel. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.